Kita akan lanjutkan kembali pemirsa, membahas terkait dengan dugaan intimidasi yang muncul dari pihak-pihak tertentu jelang pelaksanaan pemilu 2024. Masih bersama kami Ketua DPP Partai Perindo Yusuf Lakaseng, Direktur Hukum TPN Ganjar Mahfud Roni Talapesi, dan Direktur LBH Jakarta Arief Maulana. Saya kembali ke Bang Yusuf, terutama tadi kita sudah dengar tanggapan terkini dari Melki sebelum kabarnya malam hari ini yang bersangkutan Ketua BEM UI ini dipanggil oleh Rektorat, mungkin membahas juga terkait dengan dugaan intimidasi yang dialamatkan kepada Melki dan juga kawan-kawan ketika vokal dalam mengkritisi MK maupun MK pasca putusan nomor 90 tahun 2023. Tapi yang saya juga penasaran, apakah memang intimidasi ini dialamatkan, diduga dikendarai oleh kepentingan tertentu, mengingat ya mahasiswa kan bukan hanya Melki dan kawan-kawan. Alma Sakib Biru atau siapapun kemarin yang turut serta dalam materi gugatan ke MK tidak mengaku atau mengaku tidak mendapat intimidasi dalam bentuk apapun dari pihak-pihak lainnya. Ada tanggapan sendiri Bang Yusuf? Ya jelas saja Almas tidak akan diintimidasi, dia akan melayani kepentingan kekuasaan yang sedang membangun dinastinya ya. Jadi nggak mungkin Almas di teror gitu. Tapi yang jadi sasaran intimidasi memang adalah pengkritik keras pemerintah ya, terutama Pak Jokowi ya. Karena sepertinya otoritas kekuasaan tertinggi kita sekarang ini sedang mengalami kepanikan ya, karena nyaris tidak ada yang membela ya, tidak berani orang membela karena yang diuntungkan pun dengan keputusan atau situasi ini dia juga tidak punya legitimasi moral atau keberanian untuk bicara membela, karena dia tahu juga dalam hatinya ya, bahwa apa yang terjadi di MK itu adalah sebuah kesalahan besar, sebuah kesalahan fatal, sebuah kerusakan yang luar biasa ya. Jadi memang akhirnya kita melihat bahwa semakin lama semakin luas ketidakpercayaan publik itu terhadap pemerintah kita saat ini. Oke. Karena itu juga ditunjukkan dengan kalau kita lihat kan istana akhir-akhir ini kan dipakai seperti semacam tempat konsultasi politik. Pak Jokowi manggil relawan, manggil kelompok ini, manggil kelompok kepala desa, manggil kelompok rektor gitu ya. Jadi itu untuk apa? Orang jadi curiga ya. Dan tidak bisa disembunyikan kecurigaan orang makin besar bahwa pemilu ini dikhawatirkan akan terjadi kecurangan yang masif dan terstruktur. Karena bayangin aja, untuk jadi kontestan saja mereka harus merubah satu undang-undang dengan praktek kolusi dan nepotisme yang sangat vulgar. Jadi kita bisa khawatir Bang Yusuf, patut itu kita sudah khawatir. Menyebabkan ini Pak nih, begitu banyaknya korban. Maksud saya korban di sini adalah ada kekuatan politik besar yang mengalami kekecewaan berat ya. Tentu tidak mau ya mereka kalah dalam pertarungan ini, karena kalau kalah pasti akan mendapatkan resiko politik yang besar. Mau tidak mau sehingga harus menang. Nah, untuk menang itu mereka akan menggunakan segala cara ya. Jadi ini yang sedang terjadi saat ini. Baik, baik. Saya ke Bang Roni. Bicara mengenai kecewaan berat seperti tadi kata Bang Yusuf Lakaseng, apakah ini juga dialami oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, mengingat bukan hanya warga sipil saja Bang Roni, PDIP juga kabarnya mengalami bentuk intimidasi atau tindakan tidak wajar oleh aparat yang terjadi di kantor DPC PDIP Solo? Ya Mbak Fani, bahwa kita melihat beberapa hari ini kan beberapa kantor PDI Perjuangan didatangi oleh aparat. Tapi sekali lagi sebagai partai yang telah melewati sejarah panjang, bagaimana kita dulu melawan Orde Baru, bagaimana kita memperjuangkan demokrasi, bagaimana kita memperjuangkan Mahkamah Konstitusi, dan tentunya ini membuat kami lebih dewasa lagi. Dan saat ini kami juga sudah sampaikan bahwa untuk para kader tetap tenang, untuk para relawan juga tetap tenang, dan untuk para simpatisan dari Pak Ganjar, Pak Mahfud tetap tenang, dan kita juga serukan kepada seluruh elemen masyarakat
media massa, terus civil society, semua kalangan masyarakat agar ikut juga memantau, ikut mengikuti proses-proses yang ada gitu. Jadi teman-teman kita mengajak semua elemen masyarakat untuk melihat apa yang sedang terjadi saat ini. Dan Mbak Fani, bahwa kita juga pun sekali lagi kita mengingatkan ya bahwa agar ini proses pemilu ini berjalan dengan baik, itu harapan semua kita kan. Menurut kami lah tidak perlulah mencoba dengan cara-cara mengintimidasi, karena bangsa ini punya sejarah melawan ketidakadilan dan kesewenangan. Ingat ya, dan perlu juga kita sampaikan bahwa kita semua anak bangsa punya tanggung jawab yang sama agar menyelenggarakan pemilu ini lebih berkualitas, demokratis, dan berjalan baik. Demi apa ini buat anak cucu kita. Dan kami dari tim TPN, kami akan terus ikut juga memantau, mengawasi, dan kami dari tim hukum juga akan membuat posko-posko pengaduan, call center. Kita akan mengajak masyarakat untuk terlibat apabila mendapati hal-hal intimidasi, hal-hal kesewenangan, itu bisa difoto, dilaporkan kepada kami. Kami akan berjuang dan kami juga akan menggunakan hak kami sebagai warga negara ketika ada hal-hal yang tidak kami melihat tidak adil. Tentunya kami akan menggunakan hak kita untuk menempuh jalur hukum. Seperti itu Mbak Fani. Baik Bang Roni, mungkin terakhir dari Mas Arief. Saya benar-benar khawatir, tapi jangan sampai memang ya kejadian yang ada di Orde Baru ini ya terulang, apalagi mengingat era kepemimpinan Pak Presiden ini kan sedikit lagi akan digantikan oleh era yang baru. Masa mau legacy yang buruk ada di akhir kepemimpinan tersebut? Mas Arief? Ya, saya pikir itu harapan kita semua ya. Karena memang bangsa ini berdiri kemudian menegaskan identitasnya sebagai negara hukum yang demokratis. Dan ciri negara hukum adalah negara yang menghormati hak warga negaranya, ya, melindungi ya dan memastikan warga negara yang ada dalam sebuah negara demokrasi itu juga menikmati hak-haknya, khususnya hak berpendapat, hak berbicara begitu ya, termasuk berekspresi. Sekalipun ekspresi-ekspresi itu keras mengkritik negara gitu ya, pemerintah. Karena memang indahnya demokrasi di sana. Ketika kemerdekaan berpendapat, berekspresi itu justru dibatasi, dikekang, dan hanya boleh ada suara yang sama dengan pemerintah, itu bukan negara demokrasi, itu palsu gitu ya. Nah, itu otoriter. Dan sebetulnya kita melihat di rezim pemerintahan Pak Jokowi ini tanda-tanda Orba itu sudah sangat kental, dan saya kira ini harus disudahi ya, karena kalau kita mendagu sebagai negara hukum demokratis, mestinya hukum itu membatasi kekuasaan, mengarahkan kekuasaan supaya bisa mencapai tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan justru menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan yang pada akhirnya hanya menguntungkan kelompok ya, menguntungkan keluarga gitu ya, atau menguntungkan kepentingan ekonomi tertentu atau kelompok oligarki sebagaimana sering kita sebut hari ini. Ya, saya kira itu, dan yang tidak kalah penting sebentar lagi ini kan pemilu ya. Jangan sampai kemudian anak muda seperti Melki ini hanya jadi semacam subobjek gitu ya, objek pemilu ya, yang katanya kalau anak-anak muda diajak untuk terlibat dalam politik yang ini ya, santuy gitu ya, politik yang asik gitu ya, tapi memaknai anak-anak muda terlibat dalam politik hanya memaknai mereka ikut dalam pemilu, menjadi kontestan, mencalonkan diri sebagai wakil rakyat ya, atau memilih dalam pemilu. Nah, itu terlalu sempit. Tidak seperti itu. Ketika warga negara berpolitik, artinya warga negara
ikut serta memikirkan ya masa depan bangsa ini, kualitas demokrasi kita, penegakan hukum dan konstitusi kita, termasuk bagaimana keadilan sosial hari ini bisa diciptakan, ya, diwujudkan ya dari Sabang sampai Merauke bagi siapapun, tidak peduli background-nya apa, identitasnya apa, rasnya apa gitu ya. Jadi ini yang saya kira penting ketika mahasiswa, ketika anak-anak muda, warga negara mengkritik, itu mereka sedang menggunakan hak politiknya dalam negara demokrasi dan itu sangat fundamental gitu ya. Saya kira itu Mbak Fani. Baik Mas Arief. Lagi-lagi itu harapan dan juga ekspektasi dari kita semuanya ya. Mas Arief, Bang Roni dan juga Bang Yusuf, saya terpaksa sudahi dulu dialog kita pada malam hari ini. Kita masih akan memantau ini ada informasi yang baru kita terima terkait dengan penetapan tersangka dari seseorang atau dari suatu sosok. Tapi terima kasih atas waktunya malam hari ini bersama kami dalam Sindoprem. Sehat-sehat selalu Bapak-Bapak, kita ketemu lagi lain kesempatan. Sampai jumpa, selamat malam. Terima kasih Bung Arief. Terima kasih.